Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk tugas mata kuliah, matriks, dan ruang vektor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi matriks dalam aplikasi Adobe Photoshop. Saya Yulia Salsa Putri dan rekan saya, Nurlela Indriani. Desain grafik adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk tekstur, garis, ruang, dan warna, membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip tersebut seperti keseimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Dengan pernyataan di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Apa kegunaan aplikasi Adobe Photoshop? 2. Bagaimana implementasi matriks pada aplikasi Adobe Photoshop? 3. Apa rumus formula matriks yang digunakan pada fitur efeknya? Tujuan 1. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan matriks dalam sebuah aplikasi pengolah gambar. Spesifiknya, implementasi matriks di dalam aplikasi Adobe Photoshop. 2. Untuk menginformasikan kepada pengguna membuat suatu desain grafis di Adobe Photoshop. 3. Untuk mempermudah pengguna mengetahui rumus matriks dalam mengatur warna dalam desain. 4. Untuk menjelaskan dan mempermudah pengguna mengetahui penerapan rumus matriks pada aplikasi Adobe Photoshop. Masuk ke landasan teori. Di sini ada matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam garis dan kolom sehingga membentuk matriks di bawah ini yang teman-teman bisa lihat pada layar bermatriks 2 kali 3 dengan isi nilai 1, 9, negatif 13, 20, 5, dan negatif 6. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop juga memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak penyunting media, animasi, dan authoring buatan Adobe lainnya. Photoshop dan beberapa aplikasi bawaannya juga menyediakan penyuntingan gambar non-linear dan layanan special effects seperti background, tekstur, dan lain-lain untuk keperluan televisi dan situs web. Kita ringkas aja materi ini. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai apa aja sih filter-filter yang bakalan kita implementasikan dari matriks pada aplikasi Adobe Photoshop ini. Dengan matriks berorder 3 kali 3. Ini mengakibatkan efek peningkatan ketajaman gambar. Untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam, kita dapat menggunakan kernel matriks yang memperhitungkan seluruh piksel yang bertetangga dengan piksel tersebut. Efek filter emboss dengan matriks berorder 3 kali 3. Dengan matriks ini, nilai intensitas piksel yang akan diberikan efek akan cenderung mendekati nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kanan bawah dan cenderung menjauhi nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kiri atas. Hal ini menghasilkan efek pencahayaan yang datang dari sudut kiri atas gambar. Implementasi matriks dalam aplikasi Adobe Photoshop. Untuk efek blur yang pertama, kita punya efek filter blur ini bernilai 1/9 dengan berorder matriks 3 kali 3. Yang nilainya 11111 semua ya. Sementara itu, sebuah gambar direpresentasikan dengan matriks bernilai ordo 3 kali 3, 2, 3, 2, 2, 4, 2, dan triple 2. Untuk membentuk gabungan filter di dalam sebuah maka kedua matriks ini dikalikan sehingga didapatkan hasil, yaitu nilai matriks gambar yang telah diberi efek filter blur atau buram. Dari hasil perkalian 1/9, 1111 dengan dikalikan 232, 242, dan 222, ini menghasilkan matriks berorder 3 kali 3 yang bernilai 696, 696, 696.
Teman-teman bisa lihat di sini pada kelihatan ya efeknya, hasilnya dari before dan afternya. Yang di sebelah sini adalah hasil sebelum gambar itu dihasilkan, sebelum diberikan efek, yang sebelahnya diberikan efek. Nah, yang kedua adalah efek implementasi matriks dalam aplikasi Adobe Photoshop pada efek filter sharpen. Pada efek filter sharpen ini kita juga punya nilai matriks yang berorder 3x3 dengan nilai 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, 0. Dan gambar itu dipresentasikan dengan matriks bernilai yang sama, 232, 242, dan 222. Sama seperti cara sebelumnya, keduanya ini akan dikalikan dan menghasilkan matriks yang bernilai negatif 2, negatif 6, negatif 2, 6, 14, 6, negatif 2, negatif 6, negatif 2 yang sama-sama berorder 3x3. Nah, efeknya bisa kelihatan sharpen. Kalau dilihat, ini mungkin agak kurang, tapi kalau diperhatikan, ini lebih tajam ya kelihatannya. Dari before-nya dan sama after-nya ini karena efek sharpen-nya. Masuk ke efek selanjutnya. Formula pada efek filter lighten yang mencerahkan ya. Ini bersama-sama juga berorder 3x3 ya, bernilai 0, 0, 0, 0, 1,50, 0, 0, 0. Gambar tersebut yang tadi direpresentasikan dengan matriks yang bernilai sama juga, 232, 242, 222. Sama secara sebelumnya dikalikan dan menghasilkan matriks 3x3 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 0, 0. Nah, kita bisa lihat hasilnya benar, kontrasnya juga terlihat lighting, lebih cerah daripada foto aslinya gitu. Efek ini juga bisa membantu teman-teman dalam mencerahkannya. Masuk ke tempat efek darken yang untuk menggelapkan. Nah, filternya itu sama, nilainya sama dengan lighten, dan representasi matriks pada bangunan yang tadi itu sama juga, ordonya 3x3 dengan nilai 232, 242, 222. Untuk membentuk gabungan filter di dalam sebuah gambar, maka kedua matriks ini dikalikan sehingga didapatkan hasil, yaitu nilai matriks gambar yang telah diberi efek filter darken. Nah, yang menghasilkan efek dengan nilai 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0. Sama ya. Dapat dilihat hasilnya ini. Ini lebih ke gelap. Terlihat sekali perbedaannya dari foto aslinya dan foto setelah diberikan filter berupa darken. Setelah melakukan analisis dan pembelajaran mengenai implementasi matriks dalam aplikasi Adobe Photoshop, maka kami dapat menyimpulkan dan memberikan sedikit pengertian mengenai apa yang dihasilkan dari presentasi kali ini. Matriks memiliki aplikasi yang cukup luas pada bidang desainer grafis. Salah satunya adalah aplikasi pada pengolah gambar, Adobe Photoshop. Sebuah objek gambar dapat direpresentasikan sebagai matriks yang elemen-elemennya merupakan nilai intensitas warna pada masing-masing pixel pada matriks. Karena objek gambar dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks pengolah gambar, data direpresentasikan dalam bentuk-bentuk matriks. Dan rekan saya sampaikan mengenai implementasi matriks dan terutama implementasi efek filter matriks terhadap aplikasi Adobe Photoshop. Itu dapat direpresentasikan sebagai operasi konvolusi antara matriks intensitas cahaya gambar dengan matriks kernel. Nah, sebetulnya kita balik lagi, apa sih itu matriks kernel? Dalam matematika, khususnya aljabar linear dan fungsi analisis, kernel dari sebuah peta linear adalah himpunan semua vektor dalam domain pemetaan
yang dipetakan ke vektor 0. Caranya sama, udah gimana formula matriks yang sudah ada seperti efek sharpen, blur, emboss, lighten, dan darken diformulasikan, direpresentasikan dengan perkalian matriks dari sebuah gambar. Lalu dikalikan dan mendapatkan hasil, dan dari situlah kita tahu bahwa matriks itu matriks yang sudah dikalikan itu adalah hasil dari gambar yang sudah direpresentasikan dari efek tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Orang yang membangun kami sangat terbuka dan sangat menerima. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.